Baik, selamat siang semuanya ya. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SHMHKes. Jadi pada hari ini saya telah melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan sesuai undangan ya yang disampaikan kepada kantor hukum kami sehubungan dengan adanya permohonan PKPU dan permohonan pilot kita terhadap asuransi Wana Arta ini dapat dikabulkan atau diterima ya oleh OJK karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 ya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian pasal 51. Jadi kalau kita mau mengajukan kepilitan itu harus ada persetujuan dari OJK, kan begitu ya. Nah sehingga OJK tadi telah mengajak bincang-bincang dengan saya dalam hal ini diwakili oleh Pak Wayan dan kawan-kawan mengenai apa sih sebetulnya dampak positif yang dapat diperoleh kalau dilakukan atau dikabulkannya permohonan pilot kita. Nah kenapa saya lebih mengacu dan memohon kepada OJK agar mengabulkannya kalau terhadap Wana Arta ini permohonan pilot, walaupun saya juga memohon PKPU. Karena kalau kita mohon PKPU, kemudian kita berunding masalah tercapainya perdamaian, ini sulit dilakukan mengingat Manfred dengan Evelyn sampai sekarang tidak diketahui ada di mana. Ya, sehingga lebih tepat menurut saya ya kalau langsung saja Wana Arta ini dikabulkan permohonan pilot. Nah banyak nasabah yang tidak paham ataupun masyarakat, wah kalau pilot artinya akhir dari segala-galanya. Jadi yang namanya pilot sebetulnya kalau perusahaan itu masih atau dilihat oleh kurator masih layak jalan, sebetulnya pilot itu bisa juga diminta dilakukannya going concern. Ya. Jadi going concern itu masih diperbolehkan, artinya usahanya tetap jalan, cuman kurator di sini yang menandatangani semuanya karena perusahaannya sudah di bawah pengampuan, sudah tidak cakap lagi kan begitu ya, direkturnya segala. Nah, tapi kalau kita ngajuin permohonan PKPU, nah PKPU itu biasanya sama syaratnya ya, kreditur salah satunya jatuh tempo bisa mengajukan. Nah, itu biasanya bisa dikabulkan. Tapi kalau dalam hal perusahaan asuransi tentu karena di bawah OJK harus persetujuan OJK kan begitu. Makanya kami bersurat dulu kepada OJK. Ya, nah disinilah yang saya lakukan. Nah, di sini saya mau jelaskan. Tadi saya ungkapkan kepada OJK. Seandainya kami tetap menunggu dan menunggu, sementara dari OJK sekarang sudah melakukan sanksi terhadap asuransi Wana Arta, ya, yaitu pembatasan kegiatan usaha atau PKU seluruh. Wana Arta tidak bisa jualan lagi. Kemudian RPK ditolak terus karena seperti kita tahu sama-sama sulit ini RPK bisa disetujui. Ya karena sebagian besar dana diduga telah dibawa lari oleh pemiliknya yaitu Evelyn atau Manfred. Diduga, sekali lagi bahasa hukum karena asas praduga tak bersalah, tapi kita tahu sama-sama memang kenyataannya sedemikian. Sehingga kita juga mau diskusi dan melihat etikat baiknya ada di mana kan begitu. Nah atas dasar itulah kami sampaikan pendapat kepada OJK. Satu yang saya sampaikan kepada OJK. Apakah OJK mau bertanggung jawab seandainya ada nasabah Wana Arta yang sakit, misalnya sakit parah, sakit kanker, gara-gara nggak ada duit, meninggal? Di mana tanggung jawab daripada OJK sebagai fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen? Terhadap yang lansia, terhadap yang sehat pun juga butuh biaya hidup, ya. Nah, sementara kalau proses hukum dijalankan, kita tahu ada nasabah yang mengajukan pengaduan di kepolisian dari tahun 2020. Ya. Sekarang baru tahun 2022 penetapan tersangkanya. Itu pun belum selesai karena lagi dicari ya Manfrednya sama Evelynnya belum ketemu dan polisi masih terus bekerja. Nah, kalau misalnya baru 1 tahun lagi ya. Baru 1 tahun lagi misalnya nih. Ya. Baru kemudian bergulir ke jaksa ya. Nah ini yang kami juga pertanyakan ya. Setahun lagi ke jaksa, kemudian dari jaksa P21 baru nanti naik lagi nih ya, naik lagi ke pengadilan taruhlah 6 bulan
ya, kemudian banding 6 bulan lagi, kasasi 1 tahun, PK setahun lagi, ya. Nah, mobil-mobil yang disita di Wana Arta itu mungkin sudah jatuh harganya juga. Ya, uang barangkali sudah inflasi, sudah nggak ada arti lagi ketika dibagikan kepada para nasabah. Tentu ini sangat merugikan nasabah. Kemudian akan mengalami pengurangan karena uang nasabah itu akan digunakan juga mungkin untuk perawatan fasilitas-fasilitas daripada Wana Arta itu sendiri, baik pemeliharaan gedungnya, menggaji karyawannya, ya, kemudian perawatan kendaraan-kendaraan operasionalnya, komputernya, tagihan-tagihannya, ya, itu semua dilakukan. Pakai uang siapa? Uang nasabah. Padahal oleh OJK sudah dinyatakan PKU seluruhnya sehingga bisa jualan. Hidup segan mati tak mau, nasabah tidak dibayar, ya. Kemudian Pak Wayan dan dari OJK juga sempat menyampaikan, kan kami bisa melakukan juga upaya lain. Kalau LPK nggak ditolak segala macam, kemudian bisa berjalan lagi, kata Pak Wayan itu dan timnya, ya, dan semua mereka. Tadi ada beberapa orang dari tim OJK. Saat ini saya tidak bawa nasabah, saya sendiri yang hadir karena untuk supaya kita fokus pada hukumnya, ya. Kemudian mereka bertanya lagi kepada saya, Pak Benny, kan juga ada upaya likuidasi katanya. Bisa aja dari Wana Arta itu kita selesaikannya dengan cara apa? Ya udah dicabut izinnya kan tadi sudah, ya kan. Nanti habis PKU terbatas nanti nggak ada apa-apa lagi, ya cabut izin. Habis itu kita likuidasi katanya. Likuidasi kan tim OJK juga ikutan. Nah, saya tanya, masyarakat ini kepercayaannya kan diduga sudah menurun kepada OJK karena sudah tahu dari tahun 2012 ini nggak jalan. Kemudian saya tanya, kalau uang dari PT Wana Arta ini, asuransi Wana Arta ini, sebagian ada aliran dana terbukti ke PT Faden, Pak. Sebagian lagi diduga kepada Manfred atau Evelyn atau perusahaan-perusahaan lainnya. Tentu pada saat kita lakukan likuidasi, yang dilikuidasi adalah Wana Arta yang sudah tidak ada aset. Ya, kemudian apa upayanya? Kan upaya daripada OJK dari likuidasi itu juga harus melakukan upaya hukum yang lama lagi. Kalau mau bikin gugatan perdata pun PT MAPK, ya, itu lama lagi, ya. PN 6 bulan, PT 6 bulan, setahun Mahkamah Agung, setahun PK, saya ngambil contoh di 3 tahun, ya. Itu kalau misalnya berjalan sesuai yang kita inginkan, ya. Apalagi yang pidana, ya. Kalau dari LP aja 2020, sekarang 2022 belum selesai, berarti 6 tahun itu baru jalan, baru selesai kalau sampai PK. Nah, itu bagaimana dampaknya untuk nasabah, kan begitu, ya. Nah, jadi di sini saya sampaikan, kalau gitu Pak Benny, kenapa Anda pertahankan? Ya, pertahankan pendapat Anda. Kenapa Anda, menurut Anda itu, saya mau tahu pendapat Anda, kenapa lebih baik tetap kepelitan? Ya jelas Pak, saya bilang kepelitan lebih baik. Kenapa? Kalau kepelitan itu putusan serta-merta kan Pak, dan udah ada hakim pengawas di situ yang mengawasi. Jadi begitu diputuskan pilot, maka kurator akan segera bekerja. Dan di situ bukan artinya kita dapat yang sudah tidak ada aset di Wana Arta itu, kurator melakukan audit, ditemukan ada aliran dana kepada PT Faden, kepada Manfred, Evelyn, dan sebagainya, kurator bisa bekerja untuk melakukan gugatan lain-lain. Yang mana dalam 60 hari dalam gugatan lain-lain itu hakim akan wajib menurut ketentuan undang-undang memutuskan. Dan kalau diterima, maka kurator bisa bekerja untuk membagikan aset-aset itu proporsional kepada para nasabah. Inilah jalan terbaik untuk Wana Arta. Saya sampaikan begitu. Ya, lain kalau nasabahnya masih bisa. Contohnya, saya pernah sempat bilang Kresna saya bisa buktikan Pak. Ketika saya lakukan PKPU, di mana OJK berusaha menentang, ternyata kan satu-satunya yang bayar nasabah hampir 1,4 T dengan hampir 50% polis itu diselesaikan di Kresna. Hanya sayang kemudian dibatalkan, ya. Setelah dibatalkan PKPU-nya, ternyata akhirnya kita terjadi gagal bayar lagi. Makanya kami juga masih berharap, ya kalau untuk pengusaha asalkan pengurusnya itu bisa independen, tentu PKPU jalan terbaik, ya. Untuk Wana Arta tentu pilot jalan terbaik apabila pengusahanya nggak bisa diajak bicara lagi, kan begitu, ya. Nah, inilah yang saya sampaikan kenapa menurut saya PKPU atau permohonan PKPU atau permohonan pilot juga salah satunya menjadi jalan alternatif. Itu sebab saya menyarankan, saya sempat menanyakan juga kepada OJK, adakah pejabat OJK yang dikirim untuk mempelajari PKPU dan kepilitan?
Kalau ada, terima kasih, saya ingin berbicara dengan pejabat tersebut. Karena tadi ketika saya tanya, tidak ada satupun yang katanya memahami, sementara kita mau mengupas undang-undang ini. Ya, jadi di sini OJK ataupun saya sendiri juga tentu saya juga merasa harus banyak belajar. Ya, kita bertukar pikiran. Adakah cara lain yang lebih baik untuk menyelamatkan dana nasabah? Ya, selain cara yang tadi saya sampaikan. Nah, itu saya minta OJK untuk membawa dalam rapat sampai pimpinan tertinggi Pak Mahendra supaya dibahas dan dikaji. Dan ini tentu saya juga mau minta tolong kepada pejabat OJK untuk menepati janjinya untuk segera untuk menyampaikan feedbacknya. Ya, apa hasilnya, apakah PKPU atau permohonan pilot kami ini disetujui. Ya, yang mana yang disetujui, karena itu yang terbaik. Kalau OJK katanya tetap kami mau mengawasi, kami bisa aja likuidasi. Likuidasi perusahaannya dilikuidasi, tapi ternyata asetnya terbukti ada dibawa oleh orang-orang pribadinya. Perlu upaya hukum yang lama lagi, itu bagaimana? Uang nasabah keburu tadi inflasi segala macam, kalau bertahun-tahun nasabah suruh tunggu, yang sakit keburu kami khawatir tidak terselamatkan, tidak tertolong, yang lansia bagaimana, yang sehat pun butuh uang untuk hidup, ya bayar uang sekolah, bayar listrik, ya mungkin jadi tulang punggung keluarga. Ini kami mengetuk OJK untuk segera mengabulkan permohonan kami. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang kabur para owner atau pemiliknya, ya tentu yang terbaik adalah pilot. Ya, karena sudah kita mau berunding dan siapa lagi itu untuk penyelamatan nasabah supaya apapun juga aset itu bisa segera terbagi untuk para nasabah, ya, sehingga nasabah-nasabah ini bisa diselamatkan, tidak menjalani. Jadi inilah upaya hukum yang paling baik menurut saya. Ya, jadi tolong kami minta para bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan dari OJK, tolonglah bantu kami para nasabah. Saya di sini membantu banyak nasabah. Kami mohon dukungan juga kepada para nasabah. Ya, khususnya saya ucapkan terima kasih ya untuk para nasabah yang sudah memberikan kuasa kepada saya khususnya. Kemudian mohon dukungan juga untuk para nasabah secara umumnya. Untuk nanti apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita diskusi lagi, saya bersedia. Ya, atas hal tersebut ya saya ucapkan permohonan maaf seandainya ada salah-salah kata atau perbuatan yang saya lakukan. Salam sehat semua, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, tujuan kita tercapai, nasabah juga mendapatkan kembali haknya. Demikian, terima kasih.